Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan video kami lagi menunggu bahan-bahan natura ya, sama bahan-bahan 9 kebutuhan pokok yang sebisanya kami bisa sediakan untuk prepare menjelang bulan Ramadan. Dan kesiapan ini masih beberapa bahan-bahan memang yang masih dibungkus di dus-dus ini belum kami buka, teman-teman sekalian, karena memang kita itu lagi nyatat-nyatat ya, mencatat siapa-siapa yang bisa kita berikan sembako di awal Ramadan ini, agar benar-benar itu sampai pada sasaran. Karena bila ini sudah diterima dengan baik dan bisa sampai kepada mereka yang memang sungguh-sungguh di awal Ramadan ini sudah menyiapkan diri ingin melaksanakan berbagai amaliyah, maka ini tentu saja akan banyak manfaatnya, baik bagi mereka yang menerima maupun kita yang memiliki niat, mempunyai niat ya untuk memberikan ini kepada mereka. Walaupun ini memang jumlahnya sedikit, saya juga rencana mau bongkar yang di dus sana. Itu ada beberapa dus yang belum kami buka karena memang ini cuma sedikit jumlahnya ya, teman-teman sekalian. Hari menjelang bulan puasa ini memang semua orang udah pada sibuk-sibuknya. Ini sudah gelombang 2 kami menyiapkan, ini hari kedua ya, karena hari pertama itu mohon maaf tidak sempat kami tayangkan videonya karena memang kemarin itu kita buru-buru sekali, teman-teman sekalian. Mestinya yang ada di wilayah belakang itu di jalan sekitar danau itu yang pembagian pertama sudah saya upload di dalam video saya, namun karena kami buru-buru menjelang bulan Ramadan, biasanya banyak kegiatan yang harus kami laksanakan, termasuk diantaranya yang sudah saya upload pada video saya kemarin, yaitu baca arwah untuk mendiang orang tua, kerabat terdekat. Itu sudah kami laksanakan ya, teman-teman sekalian. Ini tinggal pembagian sembako untuk hari kedua, dan ini ada beberapa anggota keluarga, anak-anak saya, kami berupaya untuk hari kedua ini sudah bisa kami laksanakan, sudah bisa kami kepak-kepak ya, karena ini juga masih ada yang di dus-dus belum selesai dibuka, teman-teman sekalian. Ini tinggal sedikit ya, karena maunya kami itu memang di hari kedua ini sudah nggak ada lagi PR kita, dan pas pada tanggal 1 Ramadan kita tinggal menyiapkan hati, tentu saja menyiapkan mental kita, dan kita harus sehat karena ini di masa pandemi. Paling tidak kita memiliki banyak kesiapan jaga imun kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini teman-teman sekalian, saya ini baru mau buka-buka lagi ini yang mau ditambah-tambahin ini untuk dibagi-bagi. Dan berhubung memang tinggal beberapa keluarga yang jangkauannya di dekat-dekat sini, tetangga-tetangga dekat, jadi
tinggal itu yang udah mau kami kepak-kepak hari ini. Menyesal sekali saya tidak sempat menyiarkan beberapa tayangan saya pada kemarin karena padat-padatnya kita mengambil beberapa tayangan termasuk kegiatan baca arwah yang sudah dilaksanakan kemarin malam. Nah teman-teman sekalian, jangan melihat dari nilai apa yang kita beri ini, tetapi ini sebenarnya makna yang ada di dalamnya, yaitu kita ingin pada awal Ramadan itu kita ingin sesama kita itu benar-benar dapat melaksanakan juga ibadah puasa, mempersiapkan sahur, dan tidak ada hal-hal yang mereka rasakan sebagai hal yang kurang, apakah itu pada rangkaian sahur maupun buka puasa pertama. Biar saja pada hari-hari berikut tentu masih ada donasi-donasi lain yang akan mereka beroleh dengan rezeki dan pemberian Allah, tetapi pada hari pertama ini juga melalui kita tentu saja semua dari gerakan dari Allah juga, kita juga ingin membuat hari pertama di awal Ramadan itu benar-benar kita bisa membagi. Karena kalau ini dalam jumlah yang kecil, tetapi kalau banyak orang sama-sama juga yang punya kelebihan ya, sedikit bisa berbagi seperti ini, maka yang sedikit-sedikit ini dikumpulkan pasti jadi banyak, jadi bisa kita menjangkau banyak orang ya, biar cuma sedikit-sedikit aja dulu ya. Nah teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini kegiatannya tidak akan lama ya, karena setelah kami mengepak ini kami juga akan menyiapkan juga beberapa potongan baju ya, baju-baju yang dia bisa ditaruh sama-sama di sini untuk ibu-ibu yang misalnya mereka mau sholat tarawih, mereka juga kita siapkan baju gamis. Saya kemarin itu mau cari mukena, jadi kalau kita sholat tarawih, kalau kita masjidnya bukan masjid besar yang AC-nya full, kita itu misalnya hanya memakai kipas angin ya, kita tidak menggunakan AC. Kalau bisa memang kita kasih mukenahnya yang serat kainnya itu kain katun, agar memang pemberian kita juga itu berasa sekali. Kalau mereka pakai tarawih, sholat tarawih itu tidak terasa panas ya. Tetapi kalau memang cuman itu yang ada di kita ya, kalau kita kasih juga yang sebisa yang kita punyai dan itu kita berikan dengan ikhlas, insya Allah semua nanti terasa lapang, orang juga mengenakan itu bisa adem, semua pasti sesuai dengan niat yang ada pada kita. Nah teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, teman-teman sekalian, ini ada beberapa keluarga yang sudah saya catat-catat, tetangga-tetangga ya, karena tetangga-tetangga itu sebenarnya sudah seperti keluarga. Dan kalau tetangga ini orang yang mula-mula ketika kita sakit, ketika kita merasa senang, ketika kita merasa berduka, maka yang pertama akan menghibur kita pasti bukan saudara kita yang berada di jauh, tetapi pasti adalah tetangga kita. Jadi tetangga itu memang banyak sekali tauziah, banyak sekali nasihat ulama, bagaimana kita menghormati dan mencintai tetangga kita. Karena memang Rasulullah SAW benar-benar telah menyampaikan bahwa sebaik-baik dari umat, sebaik-baik dari hambanya adalah mereka yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Jadi apabila kita menyimak makna dari sabda Nabi ini, tentu saja ini akan
terasa banget kalau kita ingin melakukan hubungan sosial dengan tetangga. Dan tentu saja ini punya juga makna yang berbalik. Tentu saja yang seburuk-buruk dari kaumku atau seburuk-buruk dari umat adalah mereka yang tentu saja tidak berlaku baik kepada tetangga. Nah, ini lawannya tentu saja anonimnya. Jadi kalau memang kita ingin menjadi umat yang terbaik, tentu kita akan berlaku baik dan kita akan mencintai tetangga, menghormati tetangga kita, menghargai tetangga kita. Itu banyak makna yang disampaikan baginda Nabi, dan Nabi sendiri merupakan pola anutan yang terus menjadi inspirasi kita sebagai umat. Dari awalnya kita membaca sejarah Nabi sampai dengan kita melaksanakan perintah, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, sampai dengan saat ini tentu saja akan tergiang-giang kepada kita banyak sekali nasihat-nasihat yang beliau selalu berikan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, hari ini juga saya mau bagi-bagi baju-baju gamis ya teman-teman sekalian. Ini saya mau kumpul-kumpul dengan sembako ini, mau disatukan dia. Tentu saja ini pasti ada manfaatnya untuk ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu itu biasa mau ke tarawih, dia pasti akan senang sekali lihat ini teman-teman sekalian. Masih ada ini cantolan-cantolan mereknya. Saya pingin lihat dulu apakah ini, walaupun memang ini akan dikasih ke orang, bukan untuk kita pakai, tetapi kita juga harus pilih, kita harus cari yang bagus, yang baik, untuk karena ini kan akan dikasih ke orang. Jadi kita harus pilih juga teman-teman sekalian, biar dipakai-pakai pakai sholat tarawih, dia pakai gamis ini. Jadi kita juga harus pilih apakah itu layak untuk dikasih ke orang, untuk mereka pakai. Cari bahan-bahannya yang tidak panas ya teman-teman sekalian, karena orang sholat tarawih itu biasanya mereka kegerahan ya sepanjang malam itu, karena pada waktu sepanjang sholat ya, karena pada waktu sholat itu kita tahu bersama itu dia cukup lama, dan ini tentu saja akan sangat gerah kalau kita kasih busana-busana yang agak panas. Nah, teman-teman sekalian masih mengikuti channel saya, ini pun harus diatur, dilipat secara baik ya teman-teman sekalian. Jangan kita kasih sembarangan, karena semua pemberian kita itu bukan hanya bernilai di depan manusia, tentu saja itu memiliki nilai di hadapan Allah. Jadi sebaik-baik pemberian adalah tentu memberikan rasa senang kepada si penerimanya, dan kita juga dari lubuk hati terdalam ikhlas untuk memberi. Ini adalah makna kepada kita sesama umat itu saling memberikan kasih sayang, saling memberikan, saling memberi dan saling menerima. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, lama benar saya ya mengupload video ini, karena memang kegiatannya begitu panjang teman-teman sekalian. Dan kita tahu di masa-masa pandemi ini yang paling banyak dibutuhkan orang memang bahan-bahan berupa sembako, dan bahan-bahan sembako ini penting sekali untuk mereka peroleh di masa pandemi ini, karena memang dalam rangka menjaga juga imunitas mereka, dan juga menjaga mereka juga tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Paling baik kalau kita sudah memberikan sembako itu paling tidak kan
kita juga sudah mengurangi waktu mereka untuk jalan-jalan, cari-cari belanjaan, mereka pergi ke pasar, ke pertokoan dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah ada inisiatif untuk memberi seperti ini di masa pandemi akan sangat baik ya, karena begitu terasa sekali teman-teman sekalian, apakah dia di masa pandemi maupun memang sudah pandemi bertemu lagi dengan momen-momen hari besar seperti ini. Jadi insya Allah di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian, dengan keterbatasan yang ada, kami berusaha untuk keluarga kita ini bisa juga berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan ya, karena di saat-saat seperti ini hal yang penting untuk kita realisasikan dalam hidup bertetangga, hidup bermasyarakat adalah cara kita memberikan perhatian dan cara kita menanamkan rasa kesetiakawanan sosial antara sesama kita. Dan teman-teman sekalian, ini anak-anak saya mulai mengepaknya ya di dalam tas-tas ini, tas plastik untuk tas-tas kantongan ini ya, akan untuk kita bawa-bawa nanti sebentar, dan mungkin yang di dus-dus itu nanti kita akan buatkan lagi berapa pengepakannya ya, karena ini saya tinggal mengepak di ruang depan ya, di ruang tamu depan saya, karena ruang keluarga, karena memang harus mau bawa di dapur juga. Ini teman-teman udah pada bertumpuk seperti ini, dan saya betul-betul ingin di tempat terbuka seperti ini di rumah saya untuk saya bisa memantau bahan-bahan apa yang masih kekurangan, bahan-bahan apa yang perlu dilengkapi, dan sekiranya ada juga yang kita mau tambah-tambah, begitu kita terpikirkan untuk menambah barang apa begitu yang paling mendesak untuk disiapkan sebagai sembako itu, begitu teringat saya harus sediakan ini, maka kami juga siap untuk mencari alternatif bagaimana caranya untuk ini. Misalnya ini di sini kami menyiapkan dia telur, kemudian minyak goreng, kemudian kami siapkan gula pasir ya, kemudian teh, dia susu kaleng, kemudian ada kami siapkan juga busana ya, busana muslim untuk digunakan. Dan ini memang dibandingkan mungkin dengan layanan-layanan sembako lainnya, mungkin ini tidak seberapa ya teman-teman sekalian. Ini jumlahnya kecil, tidak banyak teman-teman sekalian, tetapi yang paling penting dari ini kami ingin mungkin membagi bagaimana ketika kita di masa-masa lampau itu, di masa-masa kita memang serba kekurangan, menyongsong bulan Ramadan adalah salah satu kesenangan dan kebahagiaan tersendiri ketika di awal-awal bulan Ramadan itu kita mau fokus untuk beribadah ya. Ada bantuan-bantuan seperti ini, ada santunan-santunan seperti ini, dan ada bagi-bagi rezeki seperti ini yang memang tidak dilihat dari besarnya pemberian, tidak dilihat dari mahalnya pemberian, tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana orang yang telah memberikan ini niatnya adalah untuk kita selalu terbina hubungan baik, terbina silaturahmi dan kasih sayang tentu saja ya.
Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kita sudah mau menyelesaikan kepakan terakhir ini ya, kemasan-kemasan yang ada untuk sembako. Saya mungkin hari ini tinggal bisa memenuhi 28 ataupun 29 ya kakak yang bisa saya bagi-bagi untuk pembagian sembako di hari kedua ini. Insya Allah apa yang bisa kami siapkan ini untuk sembako di bulan Ramadan dapat bernilai, dapat diterima, dapat beroleh manfaat kepada si penerima, keluarga yang menerima. Insya Allah mereka dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan lancar, dan kita juga semua selalu sehat walafiat melaksanakan ibadah puasa. Dan tentu saja kita berharap banyak semoga pandemi ini segera berakhir dan puasa kita, tarawih kita dapat dilaksanakan, tadarus kita dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa teman-teman yang masih mengikuti channel saya untuk like, share, dan subscribe. Yang belum subscribe channel saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.